Keras, Gibran bantah Luhut dan kreativitas apik sang anak presiden, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Luhut Binsar Panjaitan atau biasa akrab dipanggil LBP, Jenderal Purnawirawan yang masih terlihat gagah di usianya yang sudah menginjak 73 tahun ini, seperti tak mengenal lelah dalam mengemban tugas. Saat LBP jadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier beberapa waktu yang lalu, ia sedikit membeberkan rahasia kondisi fisiknya yang masih terlihat prima. Setelah sebelumnya Deddy berhasil memancing si Opung, ia mengatakan tidur yang cukup dan setiap pagi berolahraga minimal 1 jam. Luhut Binsar Panjaitan bisa terbilang salah satu tokoh di Republik ini yang memiliki style gaya bahasa yang cenderung belak-belakan. Tak sedikit tokoh yang ia tembak melalui statement pedasnya menjadi blingsatan. Barangkali yang masih hangat adalah sindirannya kepada mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Luhut membandingkan SBY dengan Habibie, mengingatkan SBY untuk tidak perlu merasa berkuasa karena jabatan presiden ada masanya. SBY oleh Luhut disarankan untuk duduk manis, boleh sesekali kritik. Tentu saja pernyataan Luhut ini membuat sebagian besar kader Demokrat kebakaran jenggot. Sebetulnya secara tersirat Luhut hendak menyampaikan sebuah pesan yang sangat dalam. Hal ini berkaitan dengan tes ombak oposisi yang tampak sangat jelas memanfaatkan situasi. Siklus menghampiri, pandemi sedang meninggi, bersyukur ajakan demo untuk sementara waktu bisa dikebiri. Jika pecah bisa tambah masalah. Tapi bukan berarti sudah bebas, aparat harus lebih tegas. Nampaknya masih ada PR besar menunggu, yaitu rencana Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI yang akan lakukan demo pada tanggal 5 Agustus 2021 di 1000 pabrik. Kendati Said Iqbal, Presiden KSPI, mengatakan akan menaati prokes selama demo berlangsung. Menurut saya, itu tidak akan menjamin. Biasanya antara teori dan praktek di lapangan tidak sejalan. Said Iqbal adalah caleg gagal PKS, juga pendukung militan Prabowo di tahun 2015, yang konon saat itu dijanjikan kursi Menteri Tenaga Kerja jika Prabowo menang. Kita sebagai masyarakat menunggu upaya pemerintah melalui aparat untuk mengawasi aksi tunggangnya buruh. Saat ini rakyat butuh suasana yang teduh. Kembali ke Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kita ketahui juga sebagai pemegang komando penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali, yang kemudian belakangan berganti istilah menjadi PPKM level 1 hingga 4. Sebagai orang yang ditunjuk oleh Presiden sebagai komando penerapan PPKM, tentu saja Luhut memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Luhut diminta segera menurunkan penambahan kasus konfirmasi harian oleh Presiden. Tentu saja 9 provinsi yang menjadi tanggung jawab bakal dipelototi setiap saat, termasuk kota yang dianggap masih tinggi kasus kematiannya. Luhut tidak pandang bulu, semua bakal terkena teguran. Nah, yang menarik, ia juga menyoroti angka kematian kasus COVID-19 yang tinggi di kota Solo. Seperti yang kita tahu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tidak lain adalah putra sulung Presiden Jokowi. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pun membantah jika angka kematian COVID-19 di Solo tinggi. Dia pun sudah menjelaskan kepada Menteri Luhut mengenai angka kematian di kota Solo karena COVID-19. Sudah saya jelaskan, yang jelas jumlah itu tidak setinggi yang dipaparkan oleh Pak Luhut, terang Gibran, Kamis 29 Juli 2021. Gibran pun membeberkan alasannya. Gibran mengakui memang angka kematian kasus COVID-19 di Solo tinggi, tapi itu pasien COVID-19 bukan dari Solo semua, tapi daerah-daerah di sekitar Solo. Keterisian tempat tidur atau BUR memang tinggi, tapi pasiennya bukan dari Solo saja. Sudah saya jelaskan data-datanya seperti apa. Dari data kemarin sudah saya pastikan semuanya dapat akses oksigen, obat, dan dipastikan berapa persen yang belum divaksin dan punya komorbid. Sehingga data kematian dari pemerintah kota atau Pemkot Solo dan pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah tercampur jadi satu. Harusnya itu terpisah, karena pasien COVID-19 yang dirawat di Solo tidak hanya masyarakat Solo, tapi juga daerah lainnya. Solo memang selama ini menjadi rujukan dari daerah lain, juga dari kabupaten yang masuk Karisiden, antara lain Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Inovasi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka bersama wakilnya Teguh Prakosa untuk menekan kasus COVID-19 di daerahnya cukup kreatif. Salah satunya Pemkot Solo menggunakan mobil vaksinasi keliling melayani penyuntikan warga. Menurut saya ini keren dan bisa dicontoh daerah lainnya. Berbasis 1 unit kendaraan bus menggelar vaksinasi COVID-19 bagi warga. Mobil vaksinasi keliling ini beroperasi secara go show. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyebutnya dengan platform mobile. Dan ini akan lebih banyak warga bisa mendapatkan layanan vaksinasi. Dengan cara ini kami berharap warga bisa di-cover oleh vaksin. Apalagi mobil vaksin keliling ini jalan terus bagus-bagus ini, kata Wali Kota Solo sebagaimana dikutip dari awak media suara.com.
Gibran Raka Buming Raka menyatakan nantinya mobil vaksin keliling ini akan menyinggahi lebih banyak titik sehingga akan lebih banyak warga merasakan manfaatnya. Keseriusan Gibran Raka Buming Raka dalam mengemban tanggung jawab sebagai kepala daerah patut diacungi jempol. Gibran sebagaimana yang diketahui juga penyintas COVID-19 dan sudah sembuh. Dan pasca menjalani isolasi mandiri atau isoman langsung tancap gas dan berani datang ke zona merah, memberi semangat kepada warga yang datang isoman. Warganya diminta tidak perlu takut dan optimis segera sembuh. Demikian salam. Fakta kemunafikan elit PKS terkait PPKM memuakkan, ditulis oleh Nafis Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dulu banyak yang menyangka jika PKS itu benar partai dakwah. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kita akhirnya tahu bahwa PKS hanyalah kumpulan orang yang punya kepentingan politik berkedok dakwah. Omong kosong jika mereka murni melakukan dakwah. Jika ada aktivitas yang mereka lakukan berbau agamis, itu hanya marketing mereka untuk menarik orang awam yang tidak tahu apa-apa untuk menjadi simpatisan atau kader mereka, tidak lebih. Penulis merasa geli melihat simpatisan dan kader PKS mati-matian membela partainya seolah mereka berjuang membela agama, padahal mereka hanya membela sebuah partai politik bernama PKS. Mereka yang membela PKS juga tidak tahu sejarah tentang apa yang mereka bela. Jangan tanyakan pada mereka tentang sejarah gedung dakwah PKS saat ini dari mana, karena mereka hanya simpatisan dan kader kemarin sore yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah PKS. Penulis pernah ketemu orang PKS yang bangganya ngaku sudah 10 tahun ikut bersama PKS. Tetapi ketika penulis tanyakan kenapa fraksi PKS akhirnya menolak usulan hak angket DPR terhadap penyelesaian kasus BLBI, krik-krik, hanya suara jangkrik yang terdengar karena orang PKS-nya udah kabur gak bisa jawab. Hahaha. Aneh tapi nyata, orang PKS yang bernama Suripto merupakan koordinator hak angket BLBI, tetapi akhirnya fraksi PKS menolak usulan hak angket DPR terhadap penyelesaian kasus BLBI. Tanya kenapa? Jika Anda menemukan orang PKS keluar-keluar teriak korupsi BLBI, sudah bisa dipastikan itu adalah simpatisan atau kader PKS kemarin sore yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah PKS atau mereka yang pura-pura tidak tahu tentang sejarah fraksi PKS mereka sendiri. Itulah salah satu contoh nyata tentang kualitas seorang PKS yang didoktrin membela partai tapi mereka sendiri tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tentang sejarah PKS. Dan tadi penulis tidak sengaja melihat berita di media tentang orang PKS bernama Refrizal yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Dia omong seenak udahnya saja meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden karena Jokowi memperpanjang pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Mundur ajalah Pak, rakyat sudah semakin susah, kata Refrizal. Orang awam mungkin akan berpikir bahwa Refrizal sangat peduli dengan nasib rakyat kecil dan PPKM ini menyusahkan rakyat. Red. Refrizal tidak usah akting sok menolak PPKM karena istri akhir yang bernama Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI dari PKS secara tegas meminta PPKM diperpanjang. Anggota Komisi 9 DPR PKS lainnya yang bernama Kurniasih Mufidayati juga meminta PPKM diperpanjang. Anggota Komisi 11 PKS minta Presiden Jokowi mundur karena memperpanjang PPKM, tetapi anggota Komisi 9 PKS lainnya malah minta Presiden Jokowi memperpanjang PPKM. Sungguh sangat memuakkan, bukan? Pertanyaannya penting bagi elit PKS yang merasa seperti pahlawan kesiangan. Jika orang PKS teriak PPKM itu menyusahkan rakyat kecil karena aktivitasnya dibatasi untuk mencari nafkah, lalu kenapa elit PKS malah ngotot minta lockdown total? Yang lebih menjijikan lagi, Mardani Alisera pada bulan Juli 2021 sekarang soal jadi pahlawan kesiangan dan mengatakan pemerintah jangan membuat rakyat susah dengan memperpanjang PPKM level 4 karena faktanya pada Juni 2021 lalu dia adalah orang yang getol minta lockdown. Jadi sudah kelihatan bagaimana orang-orang PKS yang katanya partai dakwah menghalalkan segala cara untuk menyudutkan pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Dulu mereka lantang minta lockdown dengan berbagai macam alasan, tetapi sekarang ada yang mendukung PPKM diteruskan. Tetapi ada juga yang minta Presiden Jokowi mundur karena memperpanjang PPKM. Rakyat Indonesia, khususnya umat, harus tahu tentang kelakuan dan orang-orang PKS ini agar tidak mudah dibodohi dengan slogan partai dakwah. Partai dakwah tapi kelakuannya melawan pemerintah yang sah di Indonesia. Kepada Refrizal, daripada Anda sibuk urusin Presiden Jokowi mundur, mending Anda urusin tuh jejak digital Anda yang sudah viral selama ini di media sosial.
Foto-foto dan tulisan ini akan Polisi share secara terbuka dan akan Polisi tweet langsung besok ke PKS dan orangnya, biar semakin banyak orang yang sadar tentang apa dan siapa sebenarnya PKS. Wassalam, Nafis Siwat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.